semuanya, selamat sore, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Oke, jumpa lagi di kesempatan kita pada sore hari ini, tentunya masih tetap ya di podcast Akuntansi Syariah edisi kedua ya teman-teman semuanya. Oke, baik, untuk kesempatan kali ini kita mengangkat tema yang sangat luar biasa dan sangat menarik tentunya ya, yaitu tentang akuntansi tanpa stres. Wah, keren sekali ya tentunya podcast kita pada kesempatan sore hari ini. Nah, dan akan sangat menarik buat kita semua yang masih duduk di bangku perkuliahan dan juga tentunya bagi mereka yang sudah berada di dunia profesi. Namun akan sangat menarik lagi karena pada kesempatan sore hari ini saya tidak hanya sendiri ya duduk di depan. Pada kesempatan sore hari ini ada narasumber kita tentunya yang akan menemani saya pada sharing session podcast kali ini. Oke, namun sepertinya sebelum kita berkenal lebih jauh dengan pemateri kita pada sore hari ini, ada pepatah yang mengatakan bahwasanya tak kenal maka tak sayang. Benar sekali teman-teman semuanya. Oke, maka izinkan saya selaku pemandu podcast pada sore hari ini memperkenalkan diri. Nama saya Lidatul Mama selaku pemandu podcast pada kesempatan sore hari ini. Oke, baik, saatnya kita kenalan dulu dengan narasumber kita pada kesempatan sore hari ini. Di sini ada Ibu Nur Ika Maulia MAK selaku dosen tetap akuntansi syariah UINHAS Jember dan juga accounting researcher. Halo, selamat sore Ibu. Selamat sore Mbak Lida dan juga teman-teman warga AKS ya dimanapun berada. Saya ingin menyapa kalian semuanya, semoga semua dalam kondisi yang baik, sehat, sehingga lancar dalam menjalankan aktivitas hari ini. Mbak Linda sehat juga ya? Alhamdulillah sehat Ibu. Oke, mungkin bisa diceritakan sedikit nih kesibukan akhir-akhir pekan ini seperti itu Ibu. Kalau kesibukannya masih normally sebagai pengajar ya di FEBI UINHAS Jember. Selain mengajar juga tentunya pelayanan kepada mahasiswa, dan ya karena kita seorang pengajar maka kita juga dituntut tridharma. Selain mengajar juga meneliti, kemudian juga mengabdi gitu ya, termasuk juga hari ini bagian dari tridharma kita ya. Iya, benar sekali Ibu. Oke, baik teman-teman semuanya, mungkin kebanyakan ya yang kita ketahui stigma-stigma ataupun perspektif yang dibangun di tengah-tengah publik terkait tentang pemaknaan secara konotatif tentang akuntansi. Banyak yang bilang, aduh kok akuntansi sulit sekali, aduh akuntansi kok ribet sekali, seperti itu, kok mumet ya dengan akuntansi. Nah, begitu kira-kira Ibu stigma yang beredar di masyarakat publik pada umumnya seperti itu. Namun mungkin bisa diluruskan karena berhubung di sini sudah ada pakarnya seperti itu, mungkin bisa diluruskan terkait tentang perspektif publik ya terkait akuntansi sendiri seperti itu Ibu. Oke, kalau saya berpendapat, sebelum saya berpendapat sih teman-teman saya rasa juga sering ya mendengar, dulu saya kuliah juga sering dapat ilmu bahwa beberapa tokoh mengatakan bahwa akuntansi itu ilmu, akuntansi itu seni gitu ya Mbak Lida ya. Tapi dari sekian banyak referensi yang mendefinisikan tentang akuntansi yang saya dapat rangkum gitu, simpulkan, saya pahami sampai sekarang bahwa accounting is system ya. Jadi akuntansi itu suatu sistem untuk mengolah data transaksi untuk menghasilkan suatu informasi bagi yang membutuhkan gitu ya. Nah, kalau ngomong sistem berarti mulai dari input apa? Bukti transaksi. Kemudian berproses, proses itu apa? Mulai dari jurnal umum, buku besar, sampai ke daftar saldo perusahaan atau disebut dengan neraca saldo, atau kita kenal dengan istilah dalam akuntansi itu adalah siklus akuntansi. Kemudian yang selanjutnya adalah output. Output di sini apa? Output ini adalah laporan keuangan, yang mana laporan ini nanti akan memberikan informasi bagi yang membutuhkan, siapa pihak eksternal maupun internal, kurang lebih itu.
Oke, baik, cukup keren sekali ya teman-teman semuanya. Nah, dari pemaparan terkait tentang pendapat ya akuntansi itu sendiri, pemaknaan secara konotatif dan menurut saya denotatif juga sudah ikut tadi ya, pemaknaan dari akuntansi sendiri, pelaporan keuangan, dari input serta outputnya juga sudah jelas. Nah, sekarang kita beralih kepada sistem ya, maksudnya karena kita berdiri di instansi yang kita geluti adalah instansi Islam, Universitas Islam Negeri, maka di sana juga seluruh studi ya, seluruh sistem perkuliahan tentunya juga berbasis syariah seperti itu, Bu. Spesifiknya juga akuntansi sendiri. Nah, mungkin bisa lebih dijelaskan terkait tentang perbedaan akuntansi konvensional dengan akuntansi syariah. Yang paling mendasar itu apa sih, seperti itu, Ibu? Oke, seringkali kita itu dibingungkan gitu ya dengan kenapa sih kok ada akuntansi konven dan ada akuntansi syariah. Perasaan kalau di bangku kuliah mata kuliahnya juga hampir-hampir sama gitu ya. Tetapi secara garis besar kalau kita ambil dari definisi akuntansi secara umumnya sih, yaitu tadi suatu proses, suatu sistem gitu ya. Tetapi kalau berbicara dari konteks syariahnya, ini bisa dilihat perbedaan dari beberapa aspek. Misalkan yang pertama itu dari dasarnya, ya dasar hukumnya. Kalau syariah, kita bicara syariah, jelas di situ di dalam referensi juga menyebutkan bahwa konsep dasar hukum dari akuntansi syariah itu berbasis Al-Quran dan hadis gitu ya. Kemudian kalau konvensional itu dasarnya ya mengacu pada manusia gitu ya, sehingga dasar hukum untuk akuntansi syariah itu tidak bisa dianalogikan dengan konvensional. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu ya tidak bisa dianalogikan dengan manusia begitu. Kemudian yang kedua dari misalkan prinsipnya gitu. Kalau di syariah itu tidak diperkenankan dan wajib dihindari aktivitas pencatatan yang berbau misalkan woror, terus riba dan sesuatu yang tidak halal begitu ya. Ketika entitasnya itu bertentangan dengan prinsip syariah, misalnya entitas atau perusahaan yang menjual, mohon maaf nih, misalnya makanan yang mengandung sesuatu yang dilanggar oleh agama gitu ya, maisir, goror kayak gitu, maka tidak diperkenankan di akuntansi syariah. Sedangkan untuk konvensional itu boleh, entitas apapun boleh diatur dalam sistem pencatatannya gitu. Oke, baik, terima kasih. Mungkin terkait tentang diferensiasi dari akuntansi syariah dengan konvensional lebih kepada prinsip ya. Namun tentunya dari keduanya ini juga memiliki karakteristik masing-masing di dalamnya. Hanya saja dalam akuntansi syariah ini sepertinya lebih kompleks dan komprehensif ya Ibu. Karena memang aturannya ya kita selaku umat Islam dan juga berdiri di instansi yang kita geluti adalah instansi Universitas Islam Negeri, tentunya juga harus berdasar dan memiliki fondasi acuan kepada Al-Quran dan hadis seperti itu Ibu. Nah, kembali ke pertanyaan awal nih Ibu, perspektif yang dibangun oleh publik, oleh masyarakat halayak umum pada umumnya mengatakan bahwasanya akuntansi ini sulit Ibu, seperti itu. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih yang menjadi alasan perspektif bahwa akuntansi itu sulit ini apa, seperti itu Ibu. Jadi kalau ada pertanyaan itu kadang menggelitik gitu ya Mbak Ida ya. Kadang-kadang saya sebagai pengajar akuntansi itu mau masuk kelas khawatir gitu. Saya khawatir ketika teman-teman di kelas itu sudah paranoid dengan pelajaran akuntansi. Wah, jangan-jangan nanti juga lihat dosennya aja udah takut gitu ya. Mungkin kalau saya lihat dari beberapa fenomena di kelas ya, teman-teman akuntansi khususnya atau mungkin di luar akuntansi menganggap bahwa ini merupakan suatu ilmu yang sulit. Bisa jadi karena mereka itu menganggap bahwa akuntansi itu melulu hitung-hitungan. Akuntansi itu selalu berbasis angka dan harus
kuat matematika, misalnya seperti itu. Namun tidak bisa dipungkiri teman-teman bahwa akuntansi itu ya harus melekat dengan matematika, tapi bukan matematika yang levelnya advance gitu ya, tetapi matematika dasar. Paling tidak anak akuntansi harus tahu basicnya matematika dari penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian begitu. Tapi kalau mau menghindari angka, ya itu sulit kalau untuk akuntansi gitu. Tetapi apa namanya, itu semua bisa diatasi gitu ya. Ini tadi kan kita bicara apa yang menganggap, apa yang perspektif apa yang apa namanya, alasan apa akuntansi itu dikatakan sulit gitu ya. Kemudian selain itu juga teman-teman menganggap akuntansi itu sulit bisa jadi karena mereka kurang telaten ya. Mereka itu sudah membayangkan bahwa akuntansi itu harus membawa buku-buku yang besar, kemudian harus menyusun laporan keuangan yang banyak prosesnya seperti itu. Padahal kalau kita sudah mendalami akuntansi itu asik sekali dan pasti akan kecanduan untuk belajar akuntansi. Oke, baik. Mungkin yang menjadi salah satu yang menjadi alasan ya, bahwasanya perspektif yang dianggap bahwasanya akuntansi itu sulit juga bisa secara subjektif ya dari masing-masing individu itu sendiri, Ibu. Nah, mungkin yang langkah taktis nih ataupun solusi rekomendasi apa sih biar kita lebih survive dalam akuntansi itu sendiri, kita aware terhadap akuntansi itu sendiri. Bahkan tidak banyak Ibu yang sudah berkecimpung di akuntansi namun setelah perjalanan merasa salah jurusan seperti itu. Ibu itu tidak sedikit yang merasakan hal seperti itu, Ibu. Mungkin lebih kepada solusi ya, cara agar menghilangkan perspektif bahwasanya akuntansi itu sulit, itu bagaimana, Ibu? Baik, ketika kita merasa sesuatu itu sulit, maka langkah pertama itu kita harus melawan ya. Kita tidak akan bisa mencari solusi ketika kita tidak menghadapinya gitu kan. Nah, solusinya apa? Misalkan nih, yang pertama kita tahu dulu konsep kita harus mengerti diri kita itu ya. Misalkan kita tahu diri kita ini sukanya model belajar yang seperti apa. Yang tahu kan diri kita ya. Misalkan kita suka membaca, berarti kita belajar mencari referensi dari buku dan kita belajar dengan cara membaca. Ada lagi orang yang suka belajar itu dengan mendengarkan ya. Ada lagi yang suka belajar sambil langsung praktek gitu kan. Jadi langkah yang menurut saya efisien untuk teman-teman yang pengen belajar akuntansi dengan mudah, yang pertama jangan menyalahkan dosennya loh ya. Kalau di kelas nanti pas saya nggak bisa nih akuntansi, dosennya galak, dosennya nggak bisa ngajar. Halo, kasihan banget dosennya ya. Jadi sekarang sudah banyak tips-tipsnya guys gitu ya. Yang pertama, sekarang ini teman-teman pasti juga tahu bahwa sudah banyak disediakan konten-konten gratis tentang akuntansi dan itu bisa diakses. Cuman ada plus minusnya teman-teman. Kalau di kelas kalian kan bisa belajar terstruktur gitu ya, bab satu apa, pertemuan kedua apa dan seterusnya. Kalau di konten-konten YouTube misalnya, kalian harus pandai-pandai memilih dan memilah. Artinya cari konten atau referensi yang memang kredibel ya, memang sesuai dengan apa yang mau kita pelajari. Terus kita bisa memetakan. Kadang-kadang kalau kita tidak bisa memetakan, itu habis ada tema tentang jurnal umum, tahu-tahu langsung ke neraca saldo gitu ya. Nah, itu ada satu bagian yang ke-skip gitu. Kalau kita tidak mapping dari awal, maka kita akan kesusahan. Kemudian yang kedua, ikut kursus ya. Ikut kursus bisa juga semacam magang gitu ya. Biasanya kalau kursus itu memang dia langsung praktek, jadi tidak terlalu banyak teorinya gitu. Lalu apalagi ya, ikut kursus sudah, kemudian ikut forum-forum ilmiah tentang akuntansi. Kan
kan banyak juga sekarang asosiasinya juga sudah didukung sekali akan hal itu. Jadi teman-teman bisa join di situ, bisa update pengetahuan di situ, sehingga bisa ya sedikit banyak kadang-kadang bahasa-bahasa bahasa-bahasa dari teman sejawat itu kan lebih mudah diterima daripada mempelajari isi buku atau yang disampaikan di kelas gitu. Mungkin itu. Oke, baik, terima kasih. Mungkin sudah cukup jelas terkait tips and trick ya, biar kita lebih enjoy dalam akuntansi itu sendiri. Mungkin menurut saya terkait tips and trick itu juga subjektif ya Ibu, tergantung dari individu bagaimana mereka apply, bagaimana mereka improve dari masing-masing personalitinya, entah dari secara manual di ruang diskusi ya, di forum-forum terbuka itu juga bisa. Namun di sisi lain di era digitalisasi ini sudah banyak platform-platform yang menyediakan terkait tentang course dari akuntansi itu sendiri ya Ibu. Nah mungkin ini Bu, saran ataupun kesan dan pesan dan juga kesan dan ke spesifiknya kepada mahasiswa akuntansi syariah Unhas Jember, bagaimana sih memang mereka memiliki kepercayaan penuh bahwasanya mereka ini pantas, walaupun memang harus ada beberapa step yang dilalui untuk memantaskan diri di jurusan akuntansi seperti itu Ibu. Oke. Jadi kalau sebelum ke pesan-kesan ya, saya ingin menegaskan kepada teman-teman yang tadi kelewat, yang merasa salah jurusan dan lain sebagainya, tidak perlu berkecil hati, karena di dalam akuntansi itu pasti diajarkan proses dari awal, baik dari IPA, IPS, teknik, bahasa Arab gitu ya, semuanya akan melebur jadi satu di kelas. Kemudian saran saya juga di situ di kampus itu ya, melalui proses pembelajaran ini sharing ya Mbak Lida, yang sudah saya terapkan itu tidak hanya saya menjelaskan, mahasiswa mendengarkan, praktek itu tidak, tetapi saya mengajak mahasiswa ini belajar bersama dengan membentuk kelompok-kelompok kecil di kelas. Artinya kadang-kadang di kelas sebelum masuk kelas itu kita mapping siapa yang pernah belajar akuntansi gitu. Jadi di situ nanti saya akan tunjuk teman-teman untuk membentuk kelompok-kelompok kecil supaya supaya tidak supaya seimbang di kelas itu, tidak satu orang menonjol, satu lagi tidak bisa sama sekali. Artinya saya ingin menyamaratakan dengan kelompok-kelompok kecil itu, ketua kelompoknya bertanggung jawab bagaimana sampai satu kelompok ini bisa memahami gitu. Kalau ada kesulitan nanti saya yang bertanggung jawab penuh atas kelas itu gitu ya. Nah ini juga bisa diterapkan mungkin dengan teman-teman di luar sana. Bentuklah kelompok kecil, diskusi dari apa yang kalian pelajari di kelas, karena kadang-kadang apa yang disampaikan Bapak Ibu dosen di kelas itu pemahamannya akan beda ketika nyampe dengan mahasiswa satu dengan yang lainnya. Nah dengan adanya kelompok kecil, kalian bisa sharing dan saling meluruskan apabila ada yang kurang tepat. Kemudian harapan saya untuk prodi akuntansi khususnya ya melalui HMPS, saya ingin kita itu punya semacam forum diskusi khusus akuntansi gitu. Misalnya ini terbesit nih, spontan saya terfikirkan, misalnya kayak accounting center, accounting learning center misalnya kayak gitu. Jadi fungsinya apa? Nanti untuk maba yang dia itu belum pernah belajar akuntansi sama sekali bisa masuk ke situ. Nah nanti di situ yang bertugas ya Pak, ya teman-teman yang angkatan lama yang sudah misalkan semester 3 ke atas ya, atau semester 5, 6 kayak gitu. Nah bagi ini dua fungsi ya, bagi maba dia belajar, bagi mahasiswa angkatan atas yang mau lulus dia belajar kembali untuk mengulang, paling tidak mereka paham betul, mengingat lagi bagaimana proses menyusun laporan keuangan. Karena teman-teman dipungkiri atau tidak, ketika kita apply lamaran pekerjaan gitu ya, ketika kita melamar di posisi accounting misalnya, pasti di situ nanti ada
ya, ada tugas atau ada pertanyaan, ada ujian bagaimana kalian menyusun laporan keuangan. Nah, yang dititik beratkan lagi teman-teman biasanya di akuntansi itu yang membuat sulit tadi ya, itu adalah bagaimana mereka memahami konsep debit dan kredit. Kapan mereka memasukkan akun itu, kapan misalkan akun pendapatan, kenapa kalau kapan akun pendapatan itu ada di kredit, kapan pendapatan itu ada di debit. Nah, sebagian orang pokoknya kalau bertambah itu di debit gitu, padahal untuk utang, pendapatan, modal itu ketika bertambah justru di kredit. Baik, kita Mbak Lida. Oke, harapan terbesar ya ini dari Ibu dosen, harapan terbesar nantinya akuntansi syariah mampu menciptakan suatu lembaga ya, suatu lembaga riset lah, di mana tadi disebutkan accounting learning center. Nah, di sana juga sangat fungsional sekali ya. Di sisi lain fungsionalnya untuk mahasiswa baru yang nantinya baru masuk sebagai pengenalan awal terkait tentang akuntansi secara general, dan juga tidak menutup kemungkinan juga bermanfaat untuk mahasiswa lama yang mereka memang harus mengulas kembali terkait tentang akuntansi seperti itu. Nah, mungkin ini Bu, secara penalaran, akuntansi ini merupakan suatu ilmu yang memang seluruh ilmu ini memiliki sepak terjang tersendiri seperti itu. Nah, untuk akuntansi sendiri ada kemungkinan atau tidak Ibu mampu berkontribusi lebih dalam sistem Indonesia sustainability ya, yang kita kenal dengan SDG sekarang ya Bu, Sustainable Development Goals seperti itu. Adakah peluang akuntansi di sana seperti itu Ibu? Oke, jadi kalau bicara potensi akuntansi, khususnya akuntan, itu kan nilai plusnya kita itu adalah akuntansi itu bisa masuk kemana-mana. Jadi dari sektor apapun kita bisa masuk gitu ya. Kalau berbicara dari SDG, sering sudah kita bahas. Fokus SDGs itu kan beberapa hal. Dan dari sekian banyak fokus di SDGs, akuntan itu sangat bisa masuk gitu loh. Misalkan kalau kita ngomong dari sisi peran akuntannya, nah tentu sangat berpotensi sekali gitu. Setiap salah satu misalkan tujuan negara Indonesia ini kan adalah membangun transparansi ya. Nah, di sini adalah tugas seorang akuntan untuk membentuk mewujudkan mimpi itu gitu, melalui apa, misalkan peran IAI sendiri dengan aturan-aturan atau standar-standar yang yang disyahkan gitu, yang dibuat oleh IAI. Sedangkan IAI sendiri atau kita para akuntan ini kan juga membuat pedoman, membuat aturan itu sesuai dengan kondisi negara gitu ya. Kemarin ada COVID, IAI dengan tanggap membuat peraturan-peraturan baru yang menyesuaikan kayak gitu. Jadi tidak usah berkecil hati gitu loh teman-teman akuntansi, dia harus semangat karena potensi kita besar. Di dalam keilmuan pun juga begitu, akuntansi bisa berkolaborasi dengan keilmuan yang lain. Di akuntansi ada akuntansi perilaku misalnya, kemudian akuntansi budaya, kalau kita suka mengangkat local wisdom juga bisa kita kembangkan di akuntansi begitu. Oke, baik, terima kasih ya. Untuk akuntansi sangat kompleks sekali ya Ibu. Bahkan peluangnya juga besar, sumbangsinya serta kontribusinya terhadap negara. Nah, jadi tidak perlu khawatir bahwasanya akuntansi ini bikin stres. Akuntansi ini sangat sulit, sangat ribet ya, tidak ya. Bahkan yang harus diubah dari stigma ataupun perspektif dari publik itu sendiri, bahwasanya mereka juga mampu berkontribusi lebih ya, lebih di negara kita seperti itu. Nah, jadi mungkin sebagai sampel ya sebelum closing nih Bu, nah bahwasanya akuntansi ini bisa juga berkreatif. Karena ranah akuntansi ini merupakan ranah ekonomi. Ranah ekonomi merupakan ranah di mana mereka mampu menggodok masyarakat dalam berekspresi
menciptakan kreasi, menciptakan inovasi. Nah, salah satunya HMPS Akuntansi Syariah sendiri Ibu. Nah, di depan ini sudah ada produk ya Ibu dari akuntansi syariah itu sendiri yang ya merepresentasikan bahwasanya ya HMPS AKS tidak hanya bertugas untuk pengecekan laporan keuangan dan segala macam, tapi juga mereka mampu menciptakan kreativitas dan inovasi seperti itu Ibu. Ini mungkin bisa dicicipi ya Ibu dari produk HMPS Akuntansi Syariah seperti itu Ibu. Baik, ini luar biasa ya, satu kreativitas anak muda dan ini sangat mendukung perekonomian juga. Betul sekali. Lokal. Ini juga pasti membantu UMKM kita untuk bangkit. Ya, tepuk tangan untuk HMPS Akuntansi. Jangan lupa dibeli ya. Saya sudah coba yang ini. Wah, keren sekali. Saya coba yang ini belum baca kemarin tapi yang nggak pedes ada kayaknya ya. Oke, dikembangkan lagi produknya. Ini harapan saya selain produk-produk ini juga akan tercipta inovasi baru yang memang hasil olahan dari teman-teman HMPS. Oke, tepuk tangan untuk HMPS Akuntansi Syariah tadi Universitas Jember. Oke, sedikit mungkin sebelum di closing, mungkin ada closing statement dari Ibu Ika terkait tentang akuntansi tanpa stres. Nah, seperti itu Ibu, mungkin kira-kira seperti itu. Jadi teman-teman belajarlah dimanapun kalian berada, nikmati setiap perjuangan karena yakinlah dari perjuangan, dari proses itu akan menciptakan sesuatu hasil yang tidak akan mengkhianati proses kalian. Gitu. Oke, baik, terima kasih. Namun satu lagi yang sebelum kita tutup nih pada kesempatan sore hari ini, kesempatan podcast kita edisi kedua pada sore hari ini, kita punya jargon Ibu. Iya, kita punya jargon di akuntansi. Mungkin tangannya seperti ini ya Ibu. Ya, jargonnya adalah bersama kita balance, bersatu kita untung. Oke, mungkin bisa bareng-bareng ya Ibu. Boleh, 1, 2, 3. Bersama kita balance, bersatu kita untung. Tepuk tangan untuk podcast kita sore hari ini. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada kesempatan sore hari ini. Semoga apa yang sudah kita diskusikan, sharing session pada kesempatan sore hari ini bisa membuahi hasil yang maksimal ya Ibu untuk akuntansi syariah ke depannya, dan semoga harapan-harapan yang sudah kita diskusikan dan sudah kita rebukan untuk sore hari ini dapat terrealisasikan seperti itu. Oke, mungkin itu saja untuk podcast kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time teman-teman.